mulai belajar pemrograman Java fXML kita. Mau mulai dari mana ini? Yang jelas kita mulai dari template aplikasi Java fXML yang kita sudah tidak asing lagi, terdiri dari button, label. Ini sudah sekalian kita buat labelnya di copy 4. Copy 4. Seperti itu. Kemudian nama-namanya ini masih nama asli dari kopiannya, biar tidak menyita waktu. Jadi masih ini label 111, ini label 11, ini label 1, ini label. Murni di copy paste. Terus mau mulai dari mana kita belajarnya? Banyak sekali kalau mau di ini satu persatu kalau dipelajari. Ya, yang namanya pemrograman itu seharusnya tidak perlu belajar dari A sampai Z secara komplit. Ibarat profesi yang lain, itu belum tentu sama. Seperti misalnya kalau tentara itu kalau mau maju perang ya harus belajar menggunakan senjata-senjata yang mungkin dipakai oleh tentara itu sendiri, tergantung musuhnya. Ketemu musuh jarak jauh, ya harus belajar dulu menggunakan pistol. Berbahaya kalau tidak belajar. Jangan-jangan nanti meriksa pelurunya begini, nah, duer gitu, kena. Jadi kalau tentara harus belajar dulu senjatanya baru terjun perang. Tapi ada tentara yang hebat, bisa menggunakan semua senjata, musuhnya kalah semua. Tapi mereka kalah dengan yang namanya nyamuk, yang namanya nyamuk kalah. Jadi mereka tidak punya senjata melawan nyamuk. Angka kematian tentara di negara itu lebih tinggi karena nyamuk daripada gara-gara perang. Saking hebatnya tentaranya, tapi musuh nyamuk kalah. Karena mereka tidak pernah belajar menggunakan senjata nyamuk. Nah, coba kalau kita sebagai programmer tanpa risiko. Jadi jangan takut salah. Itulah kenapa prinsip belajar kita adalah belajar dari kesalahan. Atau tepatnya belajar dari pesan kesalahan. Kita mulai saja ini, saking banyaknya kita mulai saja dari yang menarik kelihatannya ini ya. Date picker. Jadi komponen yang dipakai untuk membaca tanggal. Kita masukkan saja ke view. Dan ke sini. Ya, begitu. Namanya kita pakai saja identity ya. Date picker 1. Date picker 1. Ini tidak ada aksinya kecuali kliknya ini. Ya, nanti kita bermain-main. Kalau diklik, label-labelnya ini akan menyesuaikan apa yang ada di date picker 1. Oke, ini disimpan dulu. Ctrl S. Terus kembali ke netbin. Ya, ini adalah netbinnya. Jangan lupa ini ada label 1, label 11 dan sebagainya. Ini bisa di copy aja ya, biar cepat. 4 kali. 4 buah, jadi 3 kali. Label sudah masuk. Ya, kita sekarang mau bereksperimen dengan date picker. Ya, ini baru label-label ya yang mau diolah di controller. Berarti date pickernya juga harus masuk. Date pickernya harus masuk. Ini kita Ctrl C biar cepat, Ctrl V. Wah, ini sudah langsung salah lagi. Ini berarti diganti dengan date picker. Date picker 1 seperti yang di fxml. Oh, ini error. Iya, karena belum di-add-kan di atas sana. Jadi ini kita add, enter. Ini date picker. Oke. Maaf. Ya, dia otomatis masuk date pickernya. Ya, siap untuk bereksperimen
dengan kesalahan-kesalahan. Oke, ini kita beri misalnya string dari tanggal, tipenya string tanggal ini. Nanti kita isikan ke label yang pertama. Ya. Berarti kita harus manggil si getPicker1. String tanggal. Sama dengan, karena dia string ya, getPicker1 titik. Oh, sudah muncul banyak atribut dan mungkin metode ya. Oh, jelas metode nih. Ya. Get value kan biasanya ya. Ini pasti sama ini. Get value tuh. Get value. Jangan langsung diklik ya. Ini kita bisa belajar. Kalau value-nya itu tipenya local date. Local date ya. Jadi ini bisa kita klik sambil kita ingat-ingat tipenya local date. Klik. Nggak masuk ya, enter. Enter. Karena string ya berarti titik to string. Ya, ini to string. Ya, seharusnya sudah bisa masuk ke label 1. Ya, di sini. Label yang pertama, bukan label 1 ya. Ini string tanggal. Oke, ini percobaan pertama masih sederhana. Saran, dan hasilnya ini kalau kita pilih tanggal, misalnya tanggal 1 Juni, dia masuk di label 1. Nah, biarkan saja untuk sementara formatnya seperti itu. Nanti kita bisa mengekstrak atau menampilkan hanya tanggalnya, bulannya, bulan dalam bentuk angka atau bulan dalam bentuk kata. Ya, kita kembali ke sana. Terus misalnya tanggalnya mau kita tambah 1. Kita masukkan di label 1. Bagaimana caranya? Ya, kita harus menyimpan tanggal yang diambil dari date picker itu dan ditambah 1 hari berikutnya. Itu harus disimpan di local date. Ingat tadi kan ketika get value tipenya kan local date. Jadi kita harus siap-siap variabel di sini. Ini variabelnya local date. Misalnya namanya A. Begitu. Error. Tadi dari mana dapatnya? Dapatnya kan dari sini error. Nah, ini kita karena tidak ada kelas local date kan. Kita klik saja kemudian alt enter. Ini memang harus ditambahkan di import local date. Klik. Nah, dia sudah masuk di atas sana. A sebagai local date. Itu untuk menyimpan tanggal yang diambil oleh date picker dan ditambah 1. A sama dengan date picker 1 get value titik. Cari metodenya yang pas untuk menambah 1. Ya, ini yang tadi dikatakan bahwa kita tidak usah belajar semua senjata. Kita lihat dulu, kita pengen apa, baru belajar apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Plus D, ini ada plus D. Plus D. Ada plus mon dan sebagainya. Kita pakai plus D aja. Tipenya long parameternya. Jadi ini kita klik, kalau nggak bisa kita enter. Tuh, mau ditambah berapa? Tambah 1, tambah 1. Ya. Jadi A sekarang sudah berisi tanggal yang diambil oleh date picker ditambah 1 alias hari berikutnya. Itu sudah siap dimasukkan ke label 1. Label 1 titik. Set text. Apa tipenya? Tipenya adalah string. Ini string. Ya, ini harus dikasih A titik. Ya, kan string. Jadi tidak boleh A langsung. A to string. A to string ya. Enter. Ya, kita coba, kita run. Ya, ini misalnya kita
isi asalah 30 misalnya. Yang penting antara bulan, tanggal, tahun jangan sama. Ini bulan 6 terus dikasih tanggal 6, nanti susah membedakannya. Ini ya 30 Juni 2020, formatnya masih menggunakan format bukan Indonesia. Ini kita klik nih. Ya, ini tanggal 30, hari berikutnya kan sudah Juli. Juli tanggal 1. Nah, sekarang kita mau coba bagaimana mengeluarkan satu ini. Mengeluarkan satu agar dia tampil sebagai label 1. Ya, kita langsung aja, nggak usah ada perantara variabel. Kita enter label 1 set text. Ini didapat dari date picker, ya kan? Jadi ini date picker. Wah, kejauhan kalau dari sana ya, dari A saja, tapi tidak toString. Tapi kita tampilkan nilai tanggalnya saja. Nilai tanggalnya saja. Jadi kita cari get day of month. Tapi ini tipenya integer. Jadi harus dikonversi menjadi string. Ya nggak apa-apa, ini kita pilih dulu. Kita pilih, pasti salah kan? Karena ini dia peringatannya string value. Kita harus ingat cara mengkonversi integer, ini kan integer. Ya. Incompatible type. In cannot be converted to string. Sehingga kita harus mengkonversinya menjadi string. Masih ingat kan? Jadi ini sementara kita simpan di clipboard. Kita cut, terus kita siapkan konversinya. Itu kan menggunakan string value of. Ya, ini value of integer ini kan. Ini. Yang di clipboard tadi kita pastekan. Klik kanan, paste. Oh, itu malah, oh dia betul ya, bukan month ya, tapi day of month. Ya, persis seperti tadi. Oke, sudah. Terus kita juga mau dapatkan misalnya sekalian bulannya, label 111, set text. Ya, set text string kan. Dapat dari mana? Misalnya kita mau nama bulannya. Ya, nama bulannya itu kan berarti bukan D ya. Bukan D, tapi ini kita pandu saja dari A titik. Kita andalkan get lagi. Get bulannya. Ya, ini get bulannya. Get month. Tuh, month. Month ya. Sudah dapat bulannya, tapi tipenya apa itu? Bisa dibaca di sini. Ya. Month itu juga tipe sendiri ya, get month, bulan. Jadi belum sampai string. Ya, sementara kita begini. Nah, gitu. Tipenya harus string, dikasih peringatan. Kita titik, coba siapa tahu ada toString. Ya, toString ada tuh, ya kan? toString. Tuh, ada apa lagi? Kalau mau belajar, tik lagi. Nah, itu ada apa tuh? Tuh, kalau misalnya mau dibuat lowercase bisa, dibuat uppercase bisa. Ya sudah, sampai situ aja. Ini sudah masalah yang lain kan? Sudah bukan masalah date picker lagi. Itu hanya masalah pengolahan data string. Ya, Anda bisa buka kembali ya materi yang dulu-dulu. Misalnya mau dibuat huruf pertamanya besar, kemudian huruf keduanya kecil-kecil, hanya satu yang kapital berarti ya. Oke, ini kita coba saja. Sudah masuk semua, kita run. Oke, tadi skenario-nya kalau satu tanggal diambil, harusnya yang pertama adalah data yang diambil itu, berikutnya adalah data berikutnya, kemudian label berikutnya adalah tanggalnya, label berikutnya adalah nama bulannya. Ya, kita coba. Kita coba ini misalnya 22. Harusnya nanti ada tanggal 22 sendiri, tanggal 23, 6, 22 dan Juni. 23 dan Juni, harusnya gitu ya. Klik nih. Nah, nih. Tapi Juninya masih dengan nama dalam bahasa
Inggris. Ya jangan khawatir, kita bisa membuatnya dalam bahasa Indonesia. Itu hanya masalah pengolahan data string. Begitu belajar kita untuk komponen date picker. Mudah-mudahan mudah untuk dipelajari.